Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai persekutuan doa pagi pada hari Selasa ini. Dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi lagu Suaramu Kudengar. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti lagu ini atau sudah menghafal lagu ini. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Mari kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini kami mendengarkan suara panggilan Tuhan yang membangunkan kami dan untuk datang bersekutu dengan Tuhan lewat persekutuan doa pagi ini. Lewat persekutuan dengan saudara-saudara kami di berbagai tempat kami masing-masing. Tuhan, suaramu yang selalu menyejukkan hati kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Tetapi kami tahu juga bahwa suaramu yang mengingatkan kami bagaimana harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami, setiap kami yang mengikuti persekutuan doa pagi ini, dengan Roh-Mu yang kudus, mengurapi, melayakkan kami, sehingga kami dapat memperoleh berkat, dan terlebih-lebih lagi, kami dapat mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Berbicaralah kepada kami semua lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pagi hari ini, renungan kita akan dituntun dari pembacaan kitab 1 Samuel pasal 15, ayatnya yang ke-22. 1 Samuel pasal 15, ayatnya yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya baca sekali lagi. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah
nasihat atau sebenarnya bisa dikatakan teguran keras, ya, peringatan lewat dari Tuhan lewat Nabi Samuel kepada Saul, ya, kepada Raja Saul, tokoh yang sebenarnya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja yang pertama yang memimpin bangsa Israel. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu, sesungguhnya raja atau pemimpin bangsa Israel itu adalah Tuhan Allah sendiri. Saudara ingat cerita tentang murka Allah kepada bangsa Israel. Ya, ketika Samuel yang sudah tua, ya, dianggap sudah tidak bisa memimpin lagi, sedangkan anak-anaknya yang diharapkan bisa menggantikan dia tidak layak untuk menjadi pemimpin umat, tidak layak untuk menggantikan kedudukan Samuel. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu mereka minta Samuel, ya, untuk bicara kepada Tuhan, untuk memberikan mereka itu seorang hakim seperti Samuel. Ya, di dalam 1 Samuel 8, ya, 1 Samuel 8, saudara-saudara bisa lihat di situ. Waktu itu tua-tua bangsa Israel datang kepada Samuel. Mereka minta diangkat untuk mereka seorang pemimpin baru. Ya, seperti bangsa-bangsa lain pada waktu itu yang punya raja. Samuel sampaikan kepada Tuhan permintaan dari para pemimpin itu. Dan saudara-saudara, apa jawaban Tuhan? Tuhan katakan waktu itu, sesungguhnya mereka telah menolak aku. Sesungguhnya mereka telah menolak aku. Jadi Raja Israel yang sesungguhnya adalah Allah. Ya, adalah Allah sendiri. Dan secara fisik di depan atau di hadapan orang-orang Israel, umat Israel, nah itulah para hakim atau tokoh yang Allah panggil untuk memimpin bangsa itu. Dan tentu saja saudara-saudara, syarat utamanya adalah tokoh itu harus layak jadi wakil Allah. Ya, tentu saja dia beribadah kepada Allah. Dan dia betul-betul harus taat kepada perintah Allah secara mutlak. Jadi apapun yang akan dia laksanakan, dia harus konsultasi dulu dengan Allah. Dia harus mendengarkan apa yang Allah perintahkan untuk dia lakukan. Jadi betul-betul mendengarkan, ya, mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, rupa-rupanya Saul pada mulanya taat. Ya, pada mulanya dia taat. Namun setelah kekuasaan di tangannya, dia berubah, saudara-saudara. Dia berubah. Ya, Tuhan Allah katakan apa? Ketika mereka sedang berperang melawan bangsa Amalek. Tuhan katakan tumpas, ya, tumpas semua yang ada. Termasuk hewan ternak dan semua yang ada milik dari orang-orang Amalek. Nah, saudara-saudara, Samuel melakukan yang lain. Ya, orang-orang tuh bangsa Amalek dia tumpas. Tetapi kambing, domba, ya, hewan ternak diambil. Alasannya sih memang kelihatannya baik. Ya, katanya untuk dikorbankan bagi Tuhan Allah. Ya, untuk dikorbankan bagi Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti Saul, saudara-saudara, seperti rakyat Israel yang pada waktu itu mendukung melakukan apa yang sama seperti Saul, saudara-saudara, mungkin kita juga pernah berpikir, atau kita bisa juga kita berpikir, kan memang bagus dong mempersembahkan kepada Tuhan. Hewan dan ternak itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kan bukan untuk diri sendiri. Ya, kenapa mesti dihukum? Tapi saudara-saudara, dari ayat itu kita tahu, ternyata Tuhan menolaknya. Bukan persembahan korban yang diminta Tuhan, melainkan taat,
kepada suara Tuhan. Taat kepada suara Tuhan. Dan Saul tidak lagi menempatkan Allah sebagai pemimpin. Ya, tindakan Saul itu ya menunjukkan bahwa dia tidak lagi menempatkan Allah sebagai pemimpin. Dia mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, berdasarkan keinginannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat bacaan ini secara jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa Allah menuntut ketaatan mutlak kepadanya. Ketaatan mutlak kepadanya. Dan bagaimana kita bisa taat? Kita bisa taat apabila kita mendengarkan. Untuk bisa taat, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Ya, sebab dengan mendengarkan kita akan tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, ketika kita tutup telinga kita, ya kita harus melakukan perintah Tuhan. Tetapi kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita tahu apa yang harus kita lakukan? Jadi itulah yang terjadi kepada Saul dan orang-orang Israel waktu itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Tuhan menuntut ketaatan kepadanya. Dan ketaatan itu bisa kita lakukan apabila kita mendengarkan suara Tuhan. Sebab dengan mendengarkan itu kita tahu yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak. Apa yang harus kita lakukan? Keputusan-keputusan apa yang kita ambil bisa kita ambil ketika kita diperhadapkan pada realitas di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pada kira-kira berapa puluh tahun yang lalu, saya pernah diajak berwisata. Berwisata ke daerah Jawa Timur. Nah, saudara-saudara, kemudian ternyata kami dibawa kepada salah satu tempat di Jawa Timur. Mungkin kalau saya sebut saudara-saudara semua tahu, ya. Nah, di situ saudara-saudara saya melihat banyak orang yang datang mempersembahkan korban, ya korban binatang. Dan mereka ini saudara-saudara rupa-rupanya mereka yang punya tujuan-tujuan untuk sukses, memperkaya diri atau memajukan usahanya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka cuma datang ke tempat itu, mereka bawa apa yang diminta, ya yang ditentukan. Kambing, kepala kambing, atau yang lain, ya. Jadi mereka hanya mempersembahkan itu. Tetapi pemimpin itu tidak menyampaikan atau orang yang menerima mereka itu kepada siapa mereka mempersembahkan itu, ya tidak menyampaikan sesuatu. Ya, pokoknya menerima saja dan seterusnya. Saya membayangkan itu yang mungkin dilakukan oleh Saul. Ketika dia membawa persembahan korban, dia pikir itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan bisa disogok. Ya, jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, berikan itu saja. Sudah. Dia akan memenuhi apa saja yang kita mau. Karena dia sudah senang, dia sudah puas. Saudara-saudara, ternyata nggak begitu. Tidak begitu. Tuhan tidak melihat persembahan kita. Tetapi dia melihat ketaatan kita. Apa kita mendengar suaranya? Kita taat kepada perintahnya atau tidak? Nah, saya memperhatikan juga ada orang-orang yang datang ke gereja, saudara-saudara, ya kadang-kadang sudah terlambat sekali ya. Firman Tuhan sudah mulai dilayankan dan begitu firman selesai, bahkan kadang-kadang firman belum amin, mereka sudah keluar dan apa yang dilakukan? Persembahan ya, amplop persembahan itu dimasukkan ke dalam kantong. Ya. Atau misalnya ada orang mungkin yang berpikir begini, nggak apa-apalah, nggak ke gereja, nggak apa-apalah, nggak ikut persekutuan, nggak dengar firman Tuhan. Yang penting kan saya kasih persembahan bulanan. Yang penting kan setiap minggu saya mengirimkan persembahan, apalagi sekarang cuma lewat QRIS. Ya, atau lewat apa sih namanya, lewat transfer bisa. Saudara-saudara, pada hari ini kita mendengarkan nasihat Tuhan. Buat Tuhan, yang paling penting bagi kita adalah mendengarkan suaranya. Supaya kita taat kepadanya. Persembahan korban
Betul, harus kita sampaikan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab itu adalah ucapan atau ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Juga tanda bahwa kita meyakini ini dari Tuhan. Dan kalau saya memberikan, Tuhan yang memenuhi kebutuhan saya. Betul. Tetapi yang paling utama adalah mendengarkan. Bukan persembahan korban itu, saudara-saudara. Ya, jadi, nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendengarkan, rajin mendengarkan, kemudian taat? Tentu saja doa kita butuhkan untuk itu. Doa adalah nafas hidup katanya. Tanda hubungan kita dengan Tuhan itu masih hidup, masih masih ada. Ketika kita berdoa, maka kita mendapatkan kekuatan. Kita lemah ketika kita mulai males, ketika ogah-ogahan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita mendapatkan nasihat dari Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, kita juga harus merawat terus kehidupan atau aktivitas doa. Supaya apa? Supaya selalu kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan, kerinduan untuk selalu mencari nasihat dari Tuhan itu akan muncul, akan ada di dalam diri kita. Ya, Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, supaya kami selalu mau menyediakan diri kami, telinga kami, untuk mendengarkan nasihat dari Tuhan. Mencari nasihat dari Tuhan. Di dalam kami melakukan kehidupan kami setiap hari. Bapa, kiranya Engkau tetap menyertai kami. Engkau menuntun kami ketika kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Biarlah suara-Mu boleh terus berbicara di dalam hati kami. Sehingga kami dapat melewati hari ini dengan taat sebagai anak Tuhan. Di dalam keadaan kami masing-masing, baik kami yang sehat maupun kami yang sedang terganggu kesehatan, dalam keadaan yang lemah, biarlah kami mau taruh percaya kami bahwa Tuhan beserta dengan kami, menolong kami, membuka jalan berkat bagi kami. Bapa, inilah doa kami. Terima kasih karena Engkau berkenan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan seru doa kami ini. Amin.